Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penggemar setia sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tentunya sehat selalu. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin yang tentunya kita akan membahas untuk lanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang di episode selanjutnya. Nampaknya adegan yang kita tunggu-tunggu ya sobat-sobat. Apa yang kita tunggu-tunggu yaitu keromantisan Dewa dan juga Nana, tentunya ditambah Junior yang saat ini kita rindukan. Dan tak hanya masalah-masalah saja yang harus kita saksikan ya, tentunya kita butuh refresh, yaitu adegan baper dari Dewa dan juga Nana yang selalu kita tunggu-tunggu saat ini. Dan baper itu akan tayang di episode selanjutnya. Dan bagi sobat-sobat, jangan lupa saksikan terus sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap harinya. Nah, kira-kira Dewa, Nana ini dan Junior lagi berada di mana sobat-sobat? Nah, untuk lebih jelasnya ya, atau yang belum tahu, saksikan terus videonya sampai selesai ya sobat-sobat. Oke sobat-sobat, kita lanjut saja ke pokok pembahasan. Namun seperti biasa Bang Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya. Kita ketahui di episode sebelumnya ya, di saat tahlilan Budiana dan juga Pak Arman, Lula dan Nana pun mengetahui dari Fajar, yang dimana saat itu Nana dan Dewa dan juga Lula mencari-cari si Pasya ini tidak ketemu. Namun hingga akhirnya Fajar pun memberitahu Lula yang sebenarnya, bahwasannya jikalau dia mengetahui saat pulang dari rumah sakit setelah mengurus jenazah Budiana, dia pun melihat jikalau ada Pasya yang ditolong warga sobat-sobat. Dan Fajar pun berkata kepada Lula dan juga Nana untuk sementara waktu dia tidak ingin memberitahu Lula karena saat ini Lula masih dalam keadaan duka. Namun sebenarnya adalah Fajar tidak mau memberitahu Lula jikalau Pasya saat ini sedang masa pemulihan, bahkan dia pun mendapatkan donor mata dari Budiana. Ini adalah amanah dari Budiana tentunya yang harus dijaga oleh Fajar. Dan di saat Lula tiba di rumah sakit, dia pun menanyakan keadaan Pasya kepada suster. Dan akhirnya Lula pun mengetahui jikalau Pasya sebenarnya itu sedang mengalami anfal ya, setelah mendapatkan donor mata dari orang yang tidak dikenal. Dan tindakan ini atas tanggung jawab Fajar tentunya yang membuat Lula semakin marah, bahkan Fajar pun disalahkan. Dan terlebih lagi Dewa sobat-sobat yang terima dengan yang tidak terima, maksudnya ya, mohon maaf jikalau Pasya ini diberikan tindakan atas tanggung jawab Fajar. Tidak terimanya kenapa? Karena Dewa takut terjadi apa-apa kepada Pasya. Dan Dewa pun meminta Fajar jikalau terjadi sesuatu kepada Pasya, Fajarlah yang harus bertanggung jawab. Dan di sini pun saking bingungnya sobat-sobat ya, karena Fajar selalu disalahkan ya, dia pun langsung pergi. Dan juga sebelumnya Fajar juga berkata kepada semuanya keluarga dari pihak Nana dan juga Lula ini, dia pun berkata siap bertanggung jawab jikalau ada sesuatu atau hal yang tidak diinginkan kepada Pasya. Bahkan Fajar pun siap dipenjarakan sobat-sobat ya, saking keselnya nih. Namun untungnya di saat Fajar dalam situasi down ya, dia pun tidak mendapatkan pembelaan dari siapapun, bahkan calon istrinya pun tidak membelanya, bahkan marah pada Fajar. Namun untungnya ada Tante Merlin yang saat ini sudah menyadari jikalau Fajar adalah anak kandungnya. Hal itu pun dia cari tahu sendiri sobat-sobat, karena di saat Tante Merlin di rumah Ibu Diana, dia pun mencari tahu sendiri fakta-fakta anak kandungnya. Dan ternyata Fajar itu adalah anak kandungnya karena Bu Diana mengadopsi dari panti asuhan. Dan Tante Merlin pun mengetahui jikalau Fajar adalah kakak angkat dari Nana ini. Sobat-sobat, kira-kira kapan Tante Merlin ya tahu atau mengakui atau ada adegan gitu ya, yang dimana
Fajar benar-benar saling mengaku jikalau Fajar adalah anak Tante Merlin, begitupun sebaliknya Fajar adalah anak dari Tante Merlin, begitupun sebaliknya ya. Maksudnya mohon maaf. Dan untuk sinetron buku harian seorang istri yang akan tayang malam ini, kita akan disuguhkan nih sobat-sobat ya, yang dimana akan ada keromantisan Dewa dan juga Nana berserta dengan Junior, yang dimana saat itu Dewa mengantar Nana yang akan mengajak Junior baby game. Gimana ya maksudnya baby game? Baby GYM lah tepatnya begitu ya sobat-sobat. Dan tentunya mungkin biar Junior ini lebih sehat tentunya ya, dengan adanya baby GYM. Bang Mimin pabelit ngomongnya ya sobat-sobat, mohon maaf. Tentunya disinilah ya, disinilah dimana yang kita tunggu-tunggu, kebaperan Nana dan juga Dewa yang selalu kita tunggu-tunggu. Semoga saja setelah selesai operasi Pasha dan tentunya Pasha pun sehat kembali dan bisa melihat kembali, tidak ada masalah lagi buat Dewa dan juga Nana. Dan tentunya kita harapkan adalah tiap hari Nana dan Dewa itu bikin baper kita, sehingga kita pun tiap hari nunggu-nunggu baperannya. Bukan masalah lagi, kesalahpahaman lagi, masalah lagi. Wah, pusing ya sobat-sobat ya. Nampaknya keromantisan Dewa dan juga Nana pun terganggu setelah bertemu dengan si Alyakor dan juga si Kevin. Ini mana Alyakor mencoba menjatuhkan mental Nana lagi, bahkan si Alyakor juga ya mengintimidasi Dewa, hingga dia pun menuduh jikalau dalang dari terjadinya kecelakaan Pak Arman dan juga Budiana adalah Dewa. Padahal si Kevin ya sobat, bahkan kita di episode sebelumnya mengetahui jikalau di depan rumah Pak Arman tersebut ada oli rem mobil yang berserakan. Harusnya dengan adanya oli, setelah Fajar mengetahui hal itu pun ya, seharusnya Fajar itu pun berpikir jikalau terjadinya kecelakaan Pak Arman tersebut pun bukan dasar dari Dewa yang mengejar-ngejar Pak Arman dan juga Budiana, melainkan rem dari mobil Pak Arman emang blong ya sobat. Moga saja Fajar besok menyelidiki terjadinya kecelakaan Pak Arman dan juga Budiana ini, hingga tidak menuduh Dewa yang macam-macam ya sobat-sobat. Harusnya setelah terjadi kecelakaan tentunya Fajar ini menelepon polisi untuk menyelidiki kasus ini ya sobat-sobat ya, bukan dia sendiri yang mencari penyebabnya, bahkan menuduh Dewa ya sobat-sobat. Nah, itulah sedikit informasi yang dapat Bang Mimin sajikan untuk sobat-sobat pecinta sinetron buku harian seorang istri. Semoga pembahasan Bang Mimin menghibur ya, dan tentunya tidak membuat kita tegang semua, bahkan kita terbawa perasaan, bahkan ada yang marah-marah setelah menonton sinetron buku harian seorang istri. Bang Mimin pamit undur diri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.